Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat malam, Ibu Utami, kami dari kelompok 8, saya Novianto Dani Wirawan, 2526000048. Pada saat ini, kami akan membahas ujian akhir semester Sekolah Pasca Sarjana Perpanas Institut Mata Kuliah MSDM dengan dosen kami tercinta, dosen ibu kami, Mas Arja C. Pada kali ini, saat ini kita akan membahas, terutama saya, yang pertama, yaitu membuat penjelasan tentang selengkap-lengkapnya tentang uh, bagaimana memberikan award atau reward terhadap the best corporate and manufacturer yang melaksanakan praktek di HRM. Dan tim kami nanti dari 1, 2, 3 itu diminta merumuskan untuk ukuran inti dan komplementari faktor seperti apa yang bisa menentukan penilaian corporate dan manufaktur untuk penjurian memperoleh award atau reward best practice GHRN. Dan yang selanjutnya untuk memberikan penjelasan secara detail dan membuat metrik penilaian sehingga dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Baiklah, untuk yang pertama, penilaian terbaik untuk perusahaan, corporate, dan manufaktur yang telah menerapkan GHRM melibatkan pendekatan holistik yang menggabungkan praktek inti HRM dengan fokus lingkungan, sustainability, dampak bisnis, outcome jangka panjang. Di HRM itu sendiri mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ke dalam fungsi HR seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, reward, dan partisipasi karyawan untuk mendukung environmental performance, green innovation, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian ini berguna untuk benchmarking, peningkatan berkelanjutan sertifikasi, seperti yang kita ketahui, misalnya di ISO 14001, atau terkait pengambilan keputusan strategis seperti investasi, partnership, ataupun penghargaan Best Green Company seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Untuk variabel pengukurannya dari masing-masing core measurement variable di dalam praktik GHRM itu menjadi fondasi bagi perhitungannya. Yang pertama, sebenarnya ada 5-6. Yang pertama itu yang sering disebut Green Recruitment Selection. Kriterianya adalah persentase job deskripsi yang menyertakan kompetensi lingkungan, persentase kandidat dengan latar belakang atau komitmen green, serta penggunaan employee branding green, misalnya green campus hiring. Sedangkan indikatornya tingkat penerimaan karyawan green minded itu salah satu yang akan diterima alignment dengan nilai sustainable perusahaan. Sedangkan yang kedua yaitu green training development. Kriterianya adalah jam pelatihan green per karyawan per tahun, ada parameternya, ada indikatornya, cakupan topiknya itu masing-masing berbeda. Sedangkan indikatornya yaitu peningkatan pengetahuan ataupun keterampilan karyawan, partisipasi karyawan dalam program green. Jadi masing-masing karyawan diberikan indikator untuk berpartisipasi dalam program green. Yang ketiga, green performance management atau PRESEL, kriterianya adalah integrasi KPI. Seperti yang kita ketahui, PNM sendiri dari awal dibukanya perusahaan kita itu menerapkan KPI setiap tahunnya, dan ini salah satu nomor 3 itu kriterianya juga integrasi KPI lingkungan ke dalam penilaian kinerja. Sedangkan indikatornya adalah persentase karyawan yang mencapai target green
akuntabilitas manajer terhadap isu lingkungan. Yang keempat, green reward and compensation. Kriterianya adalah bonus atau insentif berbasis pencapaian lingkungan. Nah, ini salah satu penilaian yang agak susah karena akan berdampak di jangka panjang. Sedangkan indikatornya adalah persentase reward yang terkait dengan green, dampaknya terhadap motivasi karyawan. Sedangkan yang kelima adalah green employee. Nah, ini kaitannya dengan karyawan itu sendiri, involvement dan relation. Kriterianya adalah program partisipasi, green team, suggestion shame, empowerment, dan komunikasi, serta budaya yang green. Indikatornya adalah tingkat engagement karyawan terhadap inisiatif lingkungan, jumlah ide green yang diimplementasikan. Nah, ini sebenarnya kita juga beberapa pernah melakukan, yaitu penanaman pohon, serta kebersihan lingkungan, serta pemungutan sampah. Yang keenam yaitu Green HR Policy atau Leadership Support. Nah, ini kadang yang disebut intinya atau core-nya, yaitu komitmen pimpinan sebagai contoh panutan integrasi GRM strategi perusahaan. Sedangkan untuk komplementari faktornya atau faktor yang melengkapi itu juga ada 6, yaitu pertama environment mental performance, yang kedua green innovation, yang ketiga organization performance, yang keempat employee outcome, yang kelima contextual factor, yang keenam stakeholder impact. Sedangkan matriknya sendiri seperti yang ditanyakan di atas tadi, untuk penilaian GHRM ada skornya yaitu 1 sampai 5, yang 1 itu adalah sangat buruk, yang 5 itu excellent. Sedangkan persentasenya, bobotnya disesuaikan dengan core practice bobot yang lebih tinggi. Untuk penghitungannya 90% ke atas itu best in class, atau contohnya untuk benchmarking yang memperoleh award atau reward. 70-90% good atau mature untuk melanjutkan scale up. Yang ketiga ada 50-70% itu developing atau pengembangan, perlu improvement. Sedangkan yang terakhir yang nilainya skornya 1 adalah yang di bawah 50% atau poor. Ini butuh intervensi besar. Untuk contoh matriks sederhananya seperti yang di atas, nanti tinggal dihitung variabelnya, apakah itu lebih dari 90% atau ke bawah sampai dengan di bawah 50%. Untuk visualisasinya, ini ada chartnya yang di dashboard untuk melihat kekuatan kelemahan weakness-nya atau strong-nya, di mana dengan cara menggunakan pengumpulan data yang pertama, yang kedua penilaian periodik dilakukan secara semesteran atau tahunan, yang ketiga adalah analisis gap, yang keempat adalah benchmarking, yang kelima adalah keputusan strategis. Ini melihat dari skor tadi, apakah yang tertinggi nanti polisinya seperti apa, yang rendah nanti akan polisinya juga akan berbeda. Yang terakhir, untuk tip implementasi terbaiknya, yaitu integrasikan dengan balance scorecard dari masing-masing perhitungan, perspektif learning, growth untuk GHRM, internal proses, untuk green operasionalnya, dan customer-nya juga untuk reputasi dan finansial untuk saving-nya. Yang kedua, libatkan leadership, komitmen, dan dalam budaya organisasi sebagai contoh panutan sebagai leadership-nya. Yang ketiga, manufacturing fokus lebih pada waste reduction atau pengurangan sampah dan safety lingkungan di pabrik. Yang terakhir adalah corporate fokus pada office green practice, remote to work, and talent attraction. Framework ini berhasil lebih kepada fleksibilitas dan bisa disesuaikan dengan konteks perusahaan. Jika diterapkan secara konsisten, akan menghasilkan keputusan yang berbasis data yang mendukung sustainable secara kinerja bisnis. Itu dari saya, jawaban dari
nomor 1. Untuk selanjutnya, nomor 2 dan 3, saya persilakan Mas Nugroho, selanjutnya Mas Afan Jamjani. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Novi. Mohon izin Ibu, saya nama Nugroho Stanto, nomor absen 2526000029. Berikut mau menyampaikan tentang soal nomor 2 ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana opini tim saudara perihal critical factor yang perlu dimiliki oleh leaders agar implementasi Green Individual Behavior mendukung Green HRM. Berikan ulasan atas contoh perusahaan yang saudara anggap berhasil dan gagal beserta argumentasinya. Berikut jawaban dari kami. Green Human Resource Management atau Green HRM mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke praktek SDM, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga kompensasi. Keberhasilan Green HRM sangat dipengaruhi oleh Green Individual Behavior, yaitu perilaku ramah lingkungan yang dilakukan karyawan dalam pekerjaan sehari-hari. Faktor kepemimpinan yang paling penting meliputi 1. Green Transformational Leadership yang mampu menginspirasi visi keberlanjutan. Kedua, keteladanan pemimpin sehingga menjadi role model. Ketiga, pemberdayaan melalui pelatihan, sumber daya, dan penghargaan. Serta yang keempat, integrasi Green HRM dengan strategi bisnis sehingga budaya hijau menjadi bagian dari organisasi, bukan sekedar program sesaat. Untuk contoh keberhasilan kami contohkan yaitu dari Patagonia. Patagonia adalah perusahaan yang menjadikan keberlanjutan sebagai inti strategi bisnis. Rekrutmen, pelatihan, budaya kerja, dan penghargaan diarahkan untuk mendukung kepedulian lingkungan. Pendirinya bahkan mengalihkan kepemilikan perusahaan demi mendukung pelestarian alam. Komitmen tersebut meningkatkan loyalitas karyawan, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan bisnis. Sebaliknya, kegagalan dapat dilihat dari praktik greenwashing. Volkswagen melalui kasus Dieselgate mengklaim mobil dieselnya ramah lingkungan, tetapi terbukti memanipulasi hasil uji emisi. Dampaknya berupa denda puluhan miliar, pergantian pimpinan, dan hilangnya kepercayaan dari publik. Kasus lain adalah H&M. Melalui Conspicuous Collection, perusahaan mempromosikan produk sebagai berkelanjutan. Namun, berbagai investasi menunjukkan banyak klaim yang tidak didukung bukti yang memadai. Hal ini memicu gugatan hukum, kritik publik, dan penurunan reputasi. Pelajaran dari kedua kasus tersebut adalah bahwa keberlanjutan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, transparansi, dan konsistensi. Greenwashing justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan budaya organisasi. Kesimpulannya dari kasus-kasus tersebut, keberhasilan Green HRM ditentukan oleh kepemimpinan yang autentik, budaya organisasi yang mendukung, serta keterlibatan aktif secara seluruh karyawan. Perusahaan seperti Patagonia membuktikan bahwa komitmen nyata terhadap lingkungan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan Volkswagen dan H&M menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara klaim dan praktik akan merusak reputasi serta mengancam keberlanjutan bisnis. Saya kira itu jawaban dari tim kelompok 8. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya saya sampaikan kepada Mas Afan Jamseni. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih waktu untuk saya.
Berikut akan saya sampaikan untuk atas pertanyaan nomor 3. Izin, nama saya Afan Jamzani, NIM 2526000046. Eh, Pertanyaan akan saya bacakan kembali. Digitalisasi terkait Green HRM, bagaimana tim saudara menyikapi untuk peluang pekerjaan terutama bagi generasi Z atau Alpha? Bagaimana menurut tim saudara penyiapan talenta kunci agar suksesi perusahaan berkelanjutan pada bisnis keluarga? Berikan contoh yang berhasil dan gagal. Adapun jawabannya sebagai berikut, bahwa digitalisasi Green Human Resource Management atau Green HRM, perkembangan generasi Z dan Alpha, serta penyiapan talenta kunci untuk suksesi bisnis keluarga merupakan 3 hal yang saling berkaitan. Tantangan perusahaan saat ini bukan hanya menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menyiapkan manusia yang mampu bekerja secara digital, adaptif, berkelanjutan, dan siap menghadapi perubahan. Poin pertama, digitalisasi Green HRM dan peluang kerja generasi Z dan Alpha. Digitalisasi Green HRM tidak selalu mengurangi peluang pekerjaan, tetapi lebih banyak mengubah jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Pekerjaan administratif dan rutin memang semakin dapat digantikan oleh otomatisasi dan AI, tetapi pada saat yang sama muncul pekerjaan baru seperti Sustainable Analyst, ESG Analyst, HR Data Analyst, Digital Learning Specialist, Carbon Accounting Specialist, dan AI Governance Specialist. Karena itu generasi Z dan Alpha tidak perlu bersaing dengan teknologi dalam pekerjaan yang dapat dilakukan mesin. Mereka justru harus mengembangkan 4 kompetensi utama, yaitu digital literasi, green kompetensi, human skill, dan learning agility. Artinya generasi muda perlu mampu menggunakan teknologi dan AI, memahami keberlanjutan dan ESG, memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, serta terus belajar dan beradaptasi. Sebagai contoh, dahulu staf HR menyortir CV secara manual, sedangkan sekarang AI dapat membantu proses screening awal. Karena itu, peran staf HR harus bergeser menuju pekerjaan yang lebih strategis, seperti menilai potensi kandidat, mengembangkan talenta, membangun pengalaman karyawan, serta memastikan penggunaan AI dilakukan secara adil dan etis. Perusahaan juga sebaiknya menerapkan human-centered digitalization, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan manusia, bukan sekedar menggantikan tenaga kerja. Oleh sebab itu, digitalisasi harus disertai dengan program reskilling dan upskilling agar karyawan mampu beralih ke pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tambah. Poin 2, penyiapan talenta kunci untuk suksesi bisnis keluarga. Pada bisnis keluarga, suksesi sering menjadi persoalan kompleks karena melibatkan kepentingan keluarga, kepemilikan, dan pengelolaan bisnis. Prinsip yang paling penting adalah bahwa penerus perusahaan tidak boleh dipilih hanya berdasarkan hubungan darah atau urutan kelahiran, tetapi berdasarkan kompetensi, integritas, potensi, kesiapan, dan kemampuan kepemimpinan. Model yang tepat adalah merit-based family succession, yaitu anggota keluarga tetap memperoleh kesempatan menjadi penerus, tetapi harus memenuhi standar kompetensi yang objektif. Anak pemilik tidak otomatis harus menjadi CEO. Jika lebih cocok sebagai komisaris atau pemegang saham, sementara pengelolaan operasional lebih baik dilakukan oleh profesional. Maka hal tersebut
justru dapat mendukung keberlanjutan perusahaan. Penyiapan calon penerus harus dilakukan secara sistematis melalui talent mapping, rotasi jabatan, mentoring, coaching, penugasan strategis, pengalaman menangani krisis, dan penilaian objektif. Adapun poin ketiga, contoh keberhasilan dan kegagalan dari suksesi. Contoh keberhasilan dapat dilihat pada grup Jarum dan keluarga Hartono. Generasi penerus tidak hanya mempertahankan bisnis yang diwariskan, tetapi juga mampu melakukan diversifikasi ke sektor perbankan dan teknologi. Pelajaran utama adalah bahwa suksesi yang berhasil membutuhkan kombinasi nilai pendiri, profesionalisasi, inovasi, generasi baru, dan tata kelola yang baik. Sebaliknya, contoh kegagalan dalam suksesi bisnis keluarga seperti konflik perusahaan keluarga Ambani di India menunjukkan resiko ketika pembagian kewenangan dan perencanaan suksesi tidak dipersiapkan secara jelas. Setelah pendirinya meninggal, terjadi konflik antara Mukesh Ambani dan Anil Ambani yang berujung pada pembagian kerajaan bisnis keluarga. Kasus lain pada perusahaan Bluebird juga memberikan pelajaran bahwa keberhasilan perusahaan tidak otomatis menghilangkan konflik keluarga, terutama jika batas antara kepemilikan, jabatan, merek, dan kewenangan bisnis tidak diatur secara jelas. Poin keempat atau poin terakhir, kesimpulan, jadi digitalisasi Green Human Resource Management harus dipandang sebagai peluang transformasi pekerjaan, bukan hanya ancaman bagi generasi Z dan Alpha. Generasi muda perlu mengembangkan kombinasi kemampuan digital, kompetensi hijau, keterampilan manusiawi, dan kemampuan belajar secara cepat. Intinya, pemimpin yang berhasil bukan hanya mampu mencapai target hari ini, tetapi juga mampu menyiapkan talenta dan pemimpin berikutnya untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di masa depan. Demikian jawaban dari pertanyaan atas pertanyaan nomor 3. Demikian untuk pemaparan dari 3 pertanyaan dari kelompok 8. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mas Nugroho. Baik, terima kasih kepada Mas Novianto Dhani Wirawan, Mas Safan Jamjani atas jawaban dari soal untuk tugas ujian akhir berikut. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.